Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Cici Susanti. Saya dari program studi S1 PGSD Universitas Bakti Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi individu dan juga masyarakat. Terdapat dua materi yang akan saya jelaskan dengan subtopik yang berbeda-beda. Materi yang pertama adalah individu, dengan subtopik manusia selaku individu dan juga manusia selaku makhluk sosial. Untuk materi yang kedua adalah masyarakat dengan subtopik pengertian masyarakat, status dan peran individu dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi Pancasila bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah Pancasila sebagai aturan nilai, moral, norma, dan hukum dalam bermasyarakat. Baik, kita akan masuk kepada subtopik materi yang pertama, yaitu manusia selaku individu. Individu merupakan seorang manusia secara utuh. Utuh di sini artinya yaitu suatu sifat yang tidak terbagi-bagi secara jasmani dan juga rohani. Terdapat tiga naluri manusia sebagai individu. Nah, naluri yang pertama adalah naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam naluri ini, kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya adalah kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, dan juga untuk mempertahankan diri. Yang kedua adalah naluri untuk mempertahankan keturunan. Nah, dalam naluri ini menuntut adanya rasa aman atau safety needs dari mara bahaya. Contohnya, pakaian yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kondisi cuaca dan juga perumahan dengan berbagai bentuk. Yang ketiga yaitu naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Dalam naluri ini mendorong manusia untuk mencari tahu mengenai pernyataan apa, bagaimana, dan siapa yang telah melahirkan sebuah sistem pengetahuan yang disusun secara sistematis yang nantinya akan melahirkan ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia secara spiritual dan batin. Nah, sedangkan penerapan ilmu pengetahuan secara bentuk dan juga cara disebut dengan teknologi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan society, artinya sekelompok manusia yang hidup bersama dan saling berhubungan yang nantinya akan melahirkan sebuah kebudayaan yang sama. Terdapat beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ralph Ellington yang mengemukakan bahwasanya masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan kesatuan sosial dengan batas yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu menurut Herskovits yang mengemukakan bahwasanya masyarakat merupakan sekelompok individu yang tersusun dengan cara hidup tertentu. Nah, yang ketiga merupakan menurut ahli Indonesia yaitu Bapak Solemanjan yang mengemukakan bahwasanya masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang nantinya membentuk atau menghasilkan sebuah kebudayaan. Berdasarkan tempat tinggal, manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu manusia yang tinggal di perkotaan dan juga manusia yang tinggal di pedesaan. Materi yang selanjutnya adalah status dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran dan juga kedudukannya yang berbeda-beda. Contohnya dalam kehidupan rumah tangga terdapat ayah, ibu, dan juga anak. Di sini ayah berstatus sebagai kepala rumah tangga yang nantinya berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Nah, sedangkan dalam kantor atau dalam dunia pekerjaan, ayah berperan sebagai karyawan yang harus mengikuti semua peraturan yang diciptakan oleh pemimpinnya. Nah, setiap individu harus berperilaku sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat agar dia dapat diterima di lingkungan tersebut. Karena dalam setiap organisasi memiliki aturannya sendiri sehingga mereka mempunyai sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada anggotanya jika melakukan kesalahan. Nah, sanksi ini bertujuan untuk menjaga keutuhan, keseimbangan, dan kestabilan dalam kelompok tersebut sehingga tujuan yang nantinya akan dicapai akan berlangsung dengan baik. Terdapat dua macam kedudukan atau status dalam masyarakat. Yang pertama merupakan ascribed status, yaitu sebuah kedudukan yang diperoleh tanpa adanya perjuangan atau usaha sendiri. Contohnya adalah sebuah gelar raden dalam kelahiran seorang anak yang kedudukan tersebut atau gelar tersebut sudah didapatkan dari orang tuanya. Baik, kita akan masuk kepada submateri yang terakhir yaitu fungsi Pancasila bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia memiliki sebuah pengikat perbedaan antara ras, suku, bangsa, dan kebudayaan. Pengikat tersebut
disebut dengan Pancasila. Jadi, di sini Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting, di antaranya yaitu yang pertama, sebagai pedoman sikap dan perilaku setiap individu. Artinya, sikap pribadi yang berasas pada Pancasila merupakan individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang suka memberi pertolongan, tidak boros, menghormati orang lain, senantiasa belajar untuk mengejar kemajuan, cinta tanah air, dan rela berkorban. Nah, fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pedoman masyarakat. Dalam Pancasila dijelaskan mengenai etikat dalam bermasyarakat, yaitu menghargai persamaan derajat, keseimbangan hak, dan kewajiban menjunjung nilai kemanusiaan, gemar bergotong royong, berani membela kemanusiaan, dan melakukan perbuatan yang luhur berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pedoman bernegara. Artinya, dalam bernegara kita tidak boleh mengambil kewenangan yang seenaknya. Sebagai pemerintah, kita tidak boleh menjadikan negara ini sebagai negara yang liberal dan juga totaliter. Melainkan, kita harus menjadikan negara ini sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dalam mengambil kewenangannya. Nah, fungsi Pancasila yang terakhir adalah Pancasila sebagai acuan nilai, moral, dan norma hukum dalam bermasyarakat. Artinya, nilai, moral, dan norma hukum yang terkandung dalam Pancasila tersebut dapat menjembatani waktu dan perbedaan yang terdapat dalam setiap warga negara. Karena nilai, moral, dan juga norma hukum yang tercantum dalam Pancasila tersebut sudah berakar melalui kebudayaan Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.